Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa mustafana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. حضرة المحترمين yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, wabil khusus para habaib, wabil khusus Janabil Karim As-Sayyid Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar Al-Munawwar dan para habaib yang lain, dan juga para kiai, para asatidz, Ustadz Saiful, dan juga dari ketua takmir tadi Bapak Heru, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir di sini semuanya, jamaah penyambut malam pertama Hijriyah, malam tahun baru Islam. Harus kita ini bangga dengan tahun kita ini, semarak untuk menyambut daripada tahun Hijriyah. Namanya aja tahun Hijriyah. Hijriyah itu nisbat untuk hijrah. Makanya tadi Ustadz Saiful membahas hijrah. Karena bangkitnya Islam, munculnya Islam, tersebarnya ajaran Islam, itu adalah setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka kemenangan Islam, kesejahteraan Islam itu bergantung pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Baru setelah itu ada yang namanya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Kalau sebelumnya tidak ada yang namanya hijrah ke Madinah, Nabi tetap ada di Makkah memerangi orang-orang kafir, belum tentu ada Fathu Makkah. Mungkin ada tapi dengan pertumpahan darah, tapi enggak. Allah buat pembebasan kota Makkah tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan. Nabi diperintahkan meninggalkan kota Makkah sementara. Tapi dibalik Nabi meninggalkan atau yang diistilahkan hijrah, di situ banyak sekali hikmah yang dikandung. Di antaranya yang terbesar adalah Fathu Makkah. Makanya wajib harus kita bangga dengan tahun kita ini. Tahun Hijriyah, tahun Islam, tahun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo nek misal ditakoni ngertine cuma Desember, Januari, Februari karena gajiannya bulan Masehi. Takoni saiki pirang Hijriyah ora hafal. Sekarang bulan Hijriyah bulan apa? Ndak hafal. Kon ngurutke lho mulai Muharram sampai Dzulhijjah kadang ora hafal, diwolak-walik. Tapi kalau Januari sampai Desember hafal di luar kepala sambil ngantuk-ngantuk hafal. Tapi kalau ngapalin bulan Hijriyah, nyebutin bulan Hijriyah ndak hafal. Ini aneh ini, wong Islam ya nah. Wong Islam apa? Ya nah. Tahunnya sendiri gak hafal, tapi tahun Masehi hafal. Aneh ini. Kalau malam 1 Januari, Masya Allah,
merayakan mercon, terus apa jenenge kuwi? Pangapi, ya. Terus trompet, trek-trekan, ya. Tahun baru Islam tidak merayakan, tidak mau ke masjid, corona. Apa? Corona. Ya. Emang kan bengi iki aku rada heran, At-Taufik biasanya adem. At-Taufik masjid At-Taufik itu biasanya dingin. Lho bengi iki kok sumu, tak delok AC-ne mati kabeh. Iya iki, dipecahke ya. Ya dimatikan karena takutnya nanti ada corona yang hidup ya. Jadi biar coronanya mati. Allahumma amin. Allahumma ba'idna min corona. Allahumma ba'idna. Sing aduh corona. Nah, kenapa kok tahun Hijriah dimulai dengan bulan Muharram? Kenapa kok enggak dengan bulan yang lain? Di zaman Nabi belum ada, tahun Hijriah belum ada. Jadi tahun Hijriah itu bid'ah. Tahun Hijriah apa? Bid'ah baru. Sama kayak sholat tarawih berjamaah di masjid itu bid'ah baru. Mushaf yang kalian baca ini di masjid ini, dulu zaman Nabi nggak ada mushaf di Masjid Nabawi, itu nggak ada. Sekarang di Masjid Nabawi full mushaf. Tapi yang jaga Masjid Nabawi bid'ah ge. Mushaf itu baru, di zaman Nabi nggak ada. Penghafal Quran banyak zaman Nabi, zaman sahabat penghafal Quran banyak. Nah, tahun Hijriah ini kapan adanya? Di zaman Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau itu orang yang sangat cerdas, pinter. Sayyidina Umar itu coba bayangno kereng. Medine. Wah, Sayyidina Umar keras sih kaya apa ya? Sampai setan itu takut. Dikatakan masalaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali setan nggak berani lewat jalan itu, lewat jalan yang lain. Misal lewat durian, di durian ini gini. Itu setan lewatnya jalan mana? Subroto. Ya. Sumur Boto, ya. Jadi nggak berani lewat jalan yang sama. Ketika Umar bin Khattab melewati satu jalan, satu gang, setan gak berani lewat situ, lewat jalan yang lain. Dari takutnya setan sama Sayyidina Umar. Lo coba bayangkan Sayyidina Umar yang medeni, rak tau guyu. Sayyidina Umar tuh hatinya lembut, lebih lembut dari kita. Ketoke nek ngatur soft ngetoke pedang. Ada imam sini kalau mau ngatur soft mengeluarkan pedang. Sayyidina Umar itu kalau mau ngatur soft pedang, srek, itu siap semuanya. Kalau ada orang mencaci Nabi Muhammad, merendahkan Islam, langsung Nabi, lehernya saya tebas boleh enggak? Langsung ngono. Enggak, Nabi, kalau kita mungkin menawarkan diri takut kita yang ketebas, ya. Bukan yang menebas. Sayyidina Umar, Nabi, saya tebas kepalanya boleh enggak? Lehernya saya tebas boleh enggak? Oh jangan. Slow. Jadi kalau kita bahasanya apa? Slow. Style kendo. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Dicegah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu kira enggak pernah guyu. Sayyidina Umar tuh hatinya lembut banget. Sayyidina Umar tuh julukannya orang yang paling diam, paling nangis kalau dengar ayat Quran. Itu Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar itu, para sahabat yang lain sudah paham. Pokoknya nek Umar ngamuk. Pokok kalau Sayyidina Umar marah, langsung baca Quran aja. Lo gak mandek rak ngamuk. Nanti kan gak marah dia. Betul. Pernah ada orang yang ngetes. Bener apa enggak ini? Sayyidina Umar dibuat emosi, dibuat marah, terus kemudian dia baca Al-Quran, Sayyidina Umar langsung diem, langsung menangis. Lah awakmu nek emosi ngrungokke Quran tambah emosi. Aku ki ngamuk malah mbok baca ke Quran. Sayyidina Umar ketika mendengar bacaan Al-Quran diem, gak jadi marah, gak jadi emosi, langsung meredam, langsung berhenti langsung. Radhiyallahu taala anhu, lembut hatinya. Sayyidina Umar tuh kalau bagi apa sembako itu udah ngutus. Misalnya Pak RT ngutus anak buah, enggak. Presiden ngutus siapa? Enggak. Sayyidina Umar ini khalifah, dhuwure presiden. Khalifah ini dhuwure presiden, atasnya presiden. Beliau kalau bagi-bagi itu bagi-bagi sendiri. Berasnya diangkat sendiri.
Ketika anak buahnya itu mau bantuin, oh jangan. Sing ditakoni Gusti Allah aku ra awakmu. Saya yang khalifah. Yang ditanya Allah itu pemimpin apa rakyatnya? Hah? Yang ditanya Allah nanti itu pemimpin apa rakyat? Pejabat apa rakyat? Pejabat. Nah, makanya Sayyidina Umar bagi-bagi sendiri, belusuan dewe, ora pas kampanye tok. Shallallahu alaihi Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Radhiyallahu taala anhu. Nah, Sayyidina Umar itu kalau terima surat itu bingung. Surat tulisannya biasanya kan tanggal sekian, bulan ini, tahun ini kan gitu ya. Kalau kita kirim surat, kira ngono tok. Rejab ngono tok. Sya'ban, Ramadan, iki tahun piro? Kan bingung. Ini Sya'ban kapan? Zamannya Nabi, zamannya Sayyidina Abu Bakar, apa zamanku? Ini Rajab kapan ini? Sya'ban kapan ini? Akhirnya dari situ beliau berinisiatif punya ide. Ide berarti bid'ah, ada zaman Nabi, ide baru. Nggak ada zaman Nabi, nggak ada, ide baru. Nah, ngumpulkan sahabat, kumpul para sahabat. Ini gimana ini? Ini saya kok punya ide, kita buat tahun aja. Biar kita nggak sama kayak mereka. Ikuti tahun mereka, biar kita berbeda. Kita punya tahun sendiri orang Islam. Wah, setuju semuanya, sepakat semuanya. Yuk kita mulai bulan apa yuk? Wah, di situ berbeda pendapat. Ada yang mulai lahirnya Nabi aja. Mulai lahir Nabi Muhammad, maulidnya Nabi Muhammad, dari situ kita mulai tahun Hijriah, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada lagi saat wafatnya Nabi, karena itu kita sangat kehilangan banget, biar kita nane gampang. Saat wafatnya Nabi, Sayyidina Umar kurang setuju. Ada lagi yang berpendapat Ramadan, ada lagi yang bulan Rajab, Sya'ban, macam-macam pendapatnya banyak sekali. Ada yang bilang begini, bilang begitu. Nah, ada yang berpendapat bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya ada berapa? 12. Makanya ada orang yang pinter-pinter ngelontok-ngelontok, profesor, doktor, itu dia mau merubah 12 bulan jadi 10 bulan, gagal. Menjadi 11 bulan, gagal. Apalagi di bawah 10, gagal total. Kenapa? Sudah nas Al-Quran, Allah menghendaki bulan itu ada 12, tidak bisa mau dirubah-rubah, tidak bisa, 12. Nah, mulai Allah menciptakan langit dan bumi, bulan total 12. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang mana diharamkan kezaliman 2 kali lipat. Diharamkan peperangan, diharamkan dosa-dosa di 4 bulan ini dikali lipatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala pun seperti itu. Apa saja 4 bulan yang haram ini? Yang sendirian bulan Rajab, sendirian. Yang berurutan 3. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, Sayyidina Umar itu pengen awal tahun Islam dan akhir tahun Islam itu ada di tengah-tengah antara 3 ini. Kenapa? Supaya diakhiri tahun kita dengan bulan haram, diawali dengan bulan haram. Bulan mulia. Nah, tinggal milih Dzulhijjah sih. Tapi nek Dzulhijjah sebelumnya kalau Dzulqa'dah sebelumnya apa? Halo, kok sebelumnya kok Dzulhijjah? Sebelumnya apa? Syawal, Ramadan, loan rapal gitu. Rapal. Sebelum Dzulqa'dah apa? Syawal. Loh, Syawal bukan bulan haram, bulan haji. Bukan bulan haram. Bukan bulan haram. Dzulhijjah pas. Kenapa? Karena Dzulhijjah akan menjadi akhir tahun, Muharram akan menjadi awal tahun. Tidak pernah ulama menyebut Syahrullahil Haram selain bulan Muharram. Bulannya Allah yang haram. Itu yang disebut bulan Allah yang haram cuma apa? Bulan Muharram. Makanya bulan Muharram di awal tahun Hijriyah.
Dan juga Allah banyak menyelamatkan para nabi dan para rasul. Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lainnya diselamatkan pada bulan Syura, bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Maka dari itu diawali bulan Muharram, diakhiri bulan Dzulhijjah, supaya akhir bulan haram, awal juga bulan haram. Mudeng dum? Mudeng dum? Fahim dum? Jelas dum? Nah, jadi begitu asal usul awal bulan Hijriyah. Tahun Hijriyah itu asal usulnya seperti itu. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Nah, di akhir tahun tadi sebelum maghrib kita dianjurkan untuk baca doa, ya enggak? Jadi baca doa semua enggak? Baca apa enggak? Setelah sholat maghrib tadi kita juga baca doa awal tahun. Wah, enggak ada ajarannya itu. Jarene sapa? Hadis endi? Riwayatnya siapa itu? Dhaif apa maudhu apa sahih itu? Sekarang begini, doa itu Nabi merintahkan doa, ada enggak? Nabi itu membatasi, awas ojo akhir tahunmu, awas ojo awal tahun. Ada larangan Nabi seperti itu? Ada. Doa itu umum kok. Ud'uni astajib lakum. Ya, kapanpun ente doa diijabahi sama Allah Ta'ala. Nah, apalagi ente mau mengakhiri tahunnya ente, lah dosamu nyake kan ora iso diitung tuh. Awake dhewe dosa iso mbok hitung. Soalnya amal soleh mungkin harus dihitung. Sholat 5 waktu kali sekian, bolongnya sekian. Ya, zikir sekian menit. Tapi nek dosa mbok hitung kangelan. Wis tobato wis to. Mbok hitung kangelan. Kangelan. Wis tobat rampung. Mbok hitung kangelan. Nah, di akhir tahun karena kita dosanya banyak sekali, doa sama Allah Ta'ala. Ya Allah, di dalam doanya kan artinya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, dosa saya banyak. Saya mungkin lupa dosanya tuh berapa, jenisnya apa, modelnya kayak apa, motifnya apa tuh saya lupa ya Allah. Tapi engkau gak mungkin lupa ya Allah. Allah tahu, alimun khabir. Allah maha tahu. Ya Allah, yang saya lupa, yang saya ingat dosa saya ya Allah, hapuskan semua ya Allah, hilangkan semua ya Allah. Maka setan ketika dengar inti doa di akhir tahun, kata para ulama, setan menyatakan ta'ibna minhu tulas sanah wa afsada fi'lana fi sa'ah wahidah. Tuh kesel-kesel setahun, takjak maksiat, takjak berbuat dosa, cuma semenit dungo langsung TAB dosane lho. Ngeprank setan. Ngeprank sana kesel-kesel setahun, saiki aku diampuni wek Gusti Allah. Alhamdulillah. Allah itu luar biasa. Nah, di awal tahun Hijriyah doa sama Allah, ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Buat nasib saya di tahun ini baik ya Allah. Mujur, bejo. Begitu doa sama Allah Ta'ala. Dan dianjurkan juga kan kita kan? Dikatakan dianjurkan, ini juga dikatakan oleh Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, ulama tokoh besar, guru dari Mbah Hasyim Asy'ari, guru dari Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru dari para habaib dan para kiai. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini mufti Mekah Madinah di zamannya. Beliau menyatakan barang siapa yang membaca tanggal 1 Muharram, mulai tadi maghrib waktunya sampai besok maghrib 1 Muharram, membaca 360 kali ayat kursi. Catatan amalno, ojo catet tok. Dibaca, ya, dibaca 360 kali ayat kursi. Akeh beb, cobaan sih, sidik-sidik. 360 sejumlah hari Hijriah selama satu tahun 360 hari. 360 kali ayat kursi diawali dengan basmalah.
Ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiap mulai bismillah, 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 bismillah sampai 360 kali. Total hari selama 1 tahun Hijriah. Maka kata beliau, fa innahu hisnun hasin minasyaitonir rajim fi dzalikal 'am. Bacaan ayat kursi 360 di tanggal 1 Muharram itu benteng yang dibentengi lagi. Wes bentengi lagi. Dari Allah Subhanahu wa taala, dari setan ya, supaya enggak tergoda setan, gampang diganggu setan selama 1 tahun sampai ketemu Muharram tahun 1443 lah. Hijriah. Yang 442 itu. Sampai ketemu 1443 itu insya Allah aman dari setan, insya Allah terjaga dari setan. Bocoran makanya diamalkan. Ada lagi amalan ini yang meriwayatkan ulama hadis kecemuk bid'ah ke Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mensyarahkan Bukhari, punya kitab Fathul Bari. Kowe apale hadis lah nek pas buka laptop, buka HP, kuotane ono, kuotane entek ya lali. Nah ini beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ratusan ribu hadis hafal Sahih Bukhari disarahkan Fathul Bari, terkenal kitab ini. Beliau meriwayatkan, menyatakan dari istri Nabi yang bernama Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha bahwa man shoma, barang siapa yang berpuasa fi akhir yaumin min Dzulhijjah, di akhir bulan Dzulhijjah tadi sebelum maghrib. Dino iki dino apa? Rebo ya. Tadi hari Rebo tadi ini puasa akhir tahun Hijriah. Wa awwala yaumin min al-Muharram, minal Muharram, dan awal hari, 1 hari pertama dari bulan Muharram. Akhir tahun Hijriah, awal tahun Hijriah. Berarti Rebo sama besok Kamis. Sing mau rak poso ya sesuk. Tadi sama besok. Yang puasa itu kata beliau diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafarah khamsina sanah, penghapus dosa 50 tahun. Sing tua-tua ayo, sing umurnya sudah di atas 60 atau 50. Yo enak ini amalan ini, poso rong dina tok seumur hidup entek dosaku, lho enak tuh. Alhamdulillah. Lho nek kasep piye, ya insyaallah tahun ngarep insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, Allahumma. Wa shaumu yaumin minal Muharram bisyami 30 sanah, dan sehari saja kamu puasa di antara 1 bulan Muharram ini pahalanya puasa 30 tahun. Ente besok Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai akhir Muharram. Enggak usah sebulan wis, sedina tok. Pahala kamu puasa berapa? 30 tahun. Nabi yang bilang, itu aku. Nabi yang bilang 30 tahun ente puasa, enggak sanggup Ramadan nek ndang bodoh. Ini ente 30 tahun dapat pahala cuma sehari ente puasa. Ngono sih ndak poso. Ya Allah, kok ngerasa ora ndek dosa ngene. Orang yang kalau dengar amal-amal seperti ini ndak ngamalkan tuh kayak rasanya kayak ora ndek dosa. Nek ngelakokke dosa kayak ora ndek dosa. Ya. Naudzubillah min dzalik. Luar biasa pahalanya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tak kayak amalan-amalan, pilihan sing ndi arepmu. Imam Ghazali kurang apa? Panutan para habaib mulai biyen sampai saiki. Mulai abad ke-6 Thariqah Alawiyah itu sampai sekarang pegangannya Imam Ghazali. Yes, ngono yo Ihya yo dikritik karo aliran sebelah ya. Sebelah kalen ya. Dikritik, ini hadis-hadis Ihya Ulumuddin banyak yang maudhu, dhaif. Lho iki ilmumu sak pira? Kok ngeritik Imam Ghazali loh? Ngeritik kitab Ihya Ulumuddin yang dikatakan Imam Nawawi kadal ihya ayyakuna Qur'anan. Ihya Ulumuddin meh Qur'an. Lho bayangno, meh Qur'an. Hampir Qur'an. Ngono dikritik mbek aliran sebelah kalen. Nauzubillah min, hati-hati cari guru. Hati-hati cari guru. Bahaya. Nah, Imam Ghazali meriwayatkan man shoma fi syahril haram al-khamis
wal jum'ah was sabt ya fi syahrin haram, maka kataballahu lahu sab'ami'ati sanatin, Allah akan ibadatan barang siapa yang puasa di bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari ya. Besok berarti Kamis ya. Jumat puasa, Sabtu puasa. 3 hari. Syaratnya 3 hari. Allah akan mencatat kepada dia pahala orang ibadah 700 tahun. Loh, umurmu ya sak mono. Ya kan? 70 tahun wis alhamdulillah. Ini 700 tahun ini dapat pahala. Cuma apa? Sekali aja ini. Kamis, Jumat, Sabtu, bulan haram. Ya ini terakhir bulan haram ini Muharram. Ketemu meneh Rejab. Suwen. Bulan Muharram ini, ambil kesempatan. Hari apa? Hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Puasa. Pahalanya 700 tahun ibadah diterima Allah. Kalau kita ibadah belum tentu diterima. Banyak riak, ya kan? Sombong, ujub. Ini diterima, pasti wes. Pahalanya 700 tahun ini diterima sama Allah Ta'ala. Wis dicelengan nih, rekening akhiratmu nambah 700 tahun. Tadi berapa tadi? 30 tahun. Hei, nak rekeningmu tambah terus. Rekening akhirat tambah, karena yang abadi rekening mana? Akhirat. Nah, terus kemudian introspeksi, Drun. Lah kowe tahunmu wingi saiki sesuk padha terus wis ngono-ngono kuwi tok. Sama, kamu tahun 1440 kesannya apa tahun itu? Oh, alhamdulillah, tahun itu saya mengumrohkan ibu saya. Lah ngono, ana kesane. Duh, di tahun 1441 Hijriah kesannya apa? Barcelona telak. Dintekke mbek Bayer 82. Loh, kesanmu bal-balan. Oh, di tahun 1441 kesan saya menikah. Alhamdulillah, saya menikah di tahun itu. Nah, ini kesan baik. Jadi buat kesan baik di tiap tahunnya itu kamu punya kesan-kesan yang baik. Allahumma amin ya rabbal. Nah, satu lagi terakhir. Di malam ini dianjurkan oleh para habaib, khususnya yang menyampaikan secara langsung As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Allah yarhamuh, beliau menyatakan atau beliau menganjurkan kepada murid-muridnya yang di sana di Mekah sana, kalau malam 1 Muharram itu beliau bagi susu putih, susu murni, bukan coklat ya. Ya, bukan stroberi, tapi susu putih murni dibagi-bagi. Kenapa? Tafaulan. Karena tafaul, berharap kebaikan dengan putihnya murninya susu itu. Mudah-mudahan tahun ini murni dari dosa, murni dari riya, murni dari penyakit hati, bebas suci dari itu semuanya. Tafaul dengan itu. Loh, ajarannya sopo ini? Nabi tidak pernah ngajarin memerintahkan susu putih diminum di awal tahun Hijriah, tidak ada. Hijriah itu rano, tahun Hijriah tidak ada, apalagi susu putih ya kan gitu. Nah, ini bagaimana? Tafaul ini dicintai Nabi. Dalam riwayat diriwayatkan bahwa innahu yuhibbul fa'lal hasan wa yakrahut tiyarah. Nabi ini mencintai, menyukai yang namanya tafaul. Tafaul itu apa tuh, Beb? Tafaul itu berharap dengan sesuatu ini sebagai doa untuk kebaikan. Contoh tadi, minum susu putih. Karena minum susu putih tadi itu yang murni, tahunnya menjadi murni, suci, bersih. Gitu. Nabi itu suka nama baik. Abdullah, Muhammad, Ahmad, nama Nabi. Nabi itu kalau dengar nama jelek, jeneng kok elek, itu Nabi mukanya kelihatan gak seneng. Kadang diganti sama Nabi, Bu, gantiin jenengmu. Ganti nama kamu. Makanya kadang-kadang kan di Indonesia ini ada nama berhaji, ada nama asli, nama haji ya kan? Jadi setelah haji itu punya nama baru, nama ada Arabe.
Nah makanya kamu kalau punya nama, nama jangan Jawa kabeh, kayak orang Arab sithik. Muhammad Joko, nah jale. Ahmad Dwi, jale. Dan lain-lain. Ditambahi Arab, ditambahi nama-nama nabi, nama-nama anbiya, nama-nama malaikat, aja Israil pokoknya. Ya. Ditambahi nama-nama yang baik. Ya, tambahin nama-nama yang baik. Nama yang baik, bukan nama Jawa nggak baik, baik. Cuman sebagai bentuk kamu cinta sama para nabi, cinta sama para rasul, cinta sama para ulama, para wali, kasih nama anaknya juga dikasih ngambil nama dari mereka. Ono Jawa, ono Arab Jawa. Alhamdulillah. Nah, Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam membenci yang namanya tasya'um. Apa tasya'um itu? Terjadi sesuatu terus suudzon. Contoh yang kadang terjadi, nabrak kucing, kendaraannya harus dijual ini, membawa sial. Loh, kalau kamu prasangkanya begitu, kendaraanmu membawa sial, ya kecelakaan terus. Bar nabrak kucing kecelakaan terus. Tenan nih, iki kudu didol. Kenapa? Karena prasangka kamu begitu sama Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Falyadhun nabi masya. Terserah hambaku mau prasangka apa sama aku. Sak karepmu. Kamu prasangka baik, Allah juga akan mengganjar seperti itu. Kamu prasangka buruk sama Allah, ya kok dibalas kayak ngono padha. Aku kok melarat terus. Bariki aku insyaallah sugih insyaallah. Gitu. Kok bodoh ya? Ya bodoh. Wah, insyaallah bariki aku dadi wong alim insyaallah. Gitu. Positif thinking. Husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik. Loh. Nabi itu juga suka mimpi-mimpi baik loh. Nabi itu kadang duduk sama para sahabat, tanya, "Tadi malam ada yang mimpi enggak?" Ada yang mimpi enggak? Kalau yang mimpi baik Nabi senang. Insyaallah itu isyarat baik itu. Nabi senang begitu mimpi padahal bukan mimpinya Nabi Muhammad, mimpinya sahabatnya. Kalian tahu 5 kali yang diulangi sehari azan itu dari mimpi. Azan loh, Allahu Akbar dari mimpi. Mimpinya siapa? Sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Zaid ini mimpi. Dulu itu enggak ada azan, Pak. Bu. Dulu itu enggak ada azan. Dulu itu kalau Nabi Muhammad setelah hijrah manggil sholat itu pakai trompet. Kayak orang Yahudi. Datang sholat. Tapi Nabi itu enggak suka kalau nyamai orang Yahudi. Oh, dirubah pakai lonceng atau pakai gong. Deng gitu. Nah, suatu saat Abdullah bin Zaid ini mimpi. Dalam mimpinya itu dia bertemu dengan seorang yang berjubah hijau. Double. Pakaiannya double hijau. Abdullah bin Zaid ini bawa trompet atau bawa gong tadi itu atau lonceng. Ditanya sama orang yang berjubah hijau ini, "Ente mau apa?" "Ana mau manggil orang sholat." "Enggak gini caranya, tak ajari yang lebih ajib, lebih bagus, lebih ahsan." "Bagaimana?" "Manggilnya begini caranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah," sampai akhir adzan. Bangun tidur, besoknya datang ke Nabi SAW. Nabi, saya mimpi ajib tadi malam." "Mimpi apa?" Nabi senang kalau dengar mimpi bagus, itu senang Nabi. "Mimpi apa?" "Saya mimpi begini. Bagus itu bagus." Udah. Panggil Bilal, suaranya enakan Bilal. Yang mimpi Abdullah bin Zaid, tapi Nabi bilang, "Innahu anda min sautik." Suaranya Bilal lebih enak dari suaranya ente, panggil. Makanya kowe nek golek vokal sing enak. Kayak iki lho. Vokal lo azan meneh, azan subuh malah gak ngantuk. Sing salah mbuh muadzine, mbuh takmire, mbuh sing turu, mbuh salah kabeh. Golek muadzine sing pas, sing enak, rungokke ku tangi, bangun, begitu. Panggil Sayyidina Bilal. Panggil, "Ini nih, ada mimpi nih." Jadi adzan itu asalnya dari mimpi, jadi sampai sekarang diamalkan terus. Nah, jadi isyarat-isyarat baik seperti susu putih itu Nabi suka. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, mudah-mudahan di tahun ini insya Allah mudah-mudahan tahun yang baik bagi kita. Tahun kemenangan bagi kita insya Allah. Tahun kesejahteraan insya Allah. Yang belum nikah insya Allah nikah kabeh. Yang belum punya anak insya Allah. Yang rezekinya pengen lebih insya Allah dikasih berkah sama Allah.
Ya, mudah-mudahan yang ilmunya kurang ditambah sama Allah Ta'ala. Dan yang banyak ilmunya dikasih tawadhu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan doa kita yang tahun kemarin belum dijabai Allah, tahun ini dijabai oleh Allah. عاجلا غير آجل في لطف وعافية يا أرحم الراحمين على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة خير والآخرة وعلى من نوى أسلافنا الصالحون في هذه الليلة ومن نوى مشايخنا ومن نوى أسلافنا ورجالنا وآباؤنا الصالحون وما طلبنا ما قصدنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة